hadir membersamai kita, Kiai Haji Anang As'ari dari Surabaya, Kiai Zainal Mutakin dari Ungaran, nampak hadir yang mulia, yang terpelajar, Profesor Kiai Haji Subandino Muhammad dari Jogja, nampak hadir yang mulia, yang terpelajar, Profesor Kiai Haji Edi Suparyo dari Bogor, Ikhwan Ahwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada subuh kali ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Di luar sana, bulan Safar itu biasanya berakhir dengan satu upacara yang disebut sebagai Rebo Wakasan. Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Hari Rabu terakhir di bulan Safar itu mereka meyakini di situ diturunkannya balak penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menangkal penyakit itu hanya sekali dalam seumur hidup. Sementara kita yang sudah ada di lingkaran TKN, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN itu justru melakukan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan penyakit yang muncul itu adalah setiap pagi. Amaliyahnya sama, bacaannya sama, dan lain sebagainya, tapi mereka menyebutnya hanya sebagai sholat sunat tolak bala. Sementara kita menyebutnya sebagai sholat sunat isti'anah. Mengapa dipopulerkan isti'anah? Karena itu merupakan dua media yang dibenarkan di dalam Al-Quran. Ali Imran, Al-Baqarah ayat yang ke-105 itu 153 menyebutkan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisobri wassalat. Beristi'anahlah kalian, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan menggunakan dua media. Dua media dimaksud adalah bisobri wassalat, yaitu dengan melaksanakan sabar dan melaksanakan sholat. Ikhwan akhwat yang berbahagia, mengakhiri bulan Safar karena kita sudah memasuki hari 10 hari terakhir dengan melaksanakannya sholat sunat syukur Lailatul Qadar, maka huruf yang terakhir pada bulan Safar itu adalah huruf Ro. Abah memaknai sebagai riyadhatun nafs, latihan jiwa. Kalau nggak dilatih, jiwa itu juga akan ngeyel. Perlu dilatih. Dan latihannya itu tajarrub miroron. Tidak cukup satu kali, tapi harus berulang. Memangnya kenapa? Itu kalau ternyata memang hanya satu kali, bisa saja ada terbesit satu maksud lain. Maksud lain itu sendiri umpamanya karena apa kita melakukan sesuatu itu. Tapi kalau tajarub miroron dilakukan beberapa kali dan sebagainya, baru akan muncul kemapanan. Semacam orang kalau menanam padi gitu ya, kalau di lembaga penelitian gitu ya, itu padi itu kan diteliti terlebih dahulu. Ditelitinya kan macam-macam gitu loh, daripada umurnya jangan terlampau panjang. Yang kedua, rasa nasinya enak. Yang ketiga, tidak harus rentan tahan terhadap hama penyakit. Nah, kalau ternyata memang sudah diuji beberapa kali, baru diinformasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat petani, untuk dilaksanakan. Nah, amalia juga begitu. Hanya kita nggak langsung menjurus ke masalah yang demikian. Maksud saya itu begini, yang dikatakan sebagai riyadhatun nafs itu sendiri yang dibutuhkan adalah persis seperti yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Yang dikutip oleh pengersa Abah itu sebagai wujud daripada riyadhatun nafs. Apa itu? Istiqomah. Jadi, wa'allaw istaqomu ala thariqah. Asqainahum ma'an ghadaqa. Al-Jin ayat ke-16. Wa'allaw istaqomu ala thariqah. Yang diwajibkan itu, yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah istiqomah di dalam berthariqah. Gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain ikut thariqah dan sebagainya, ini justru yang diperintahkan. Itu kan ista'inu, istaqomu, itu kan kalimatnya kalimat fi'il amar. Kata kerja bentuk perintah. Al-amru lil wujub, yang namanya perintah kan hukumnya wajib. Gitu ya. Jadi istiqomah di dalam berthariqah itu adalah wajib hukumnya, gitu ya.
Nah, karena istiqomah, otomatis dilakukannya tidak hanya satu kali, tapi berulang, berulang, dan berulang kali. Gitu ya. Nah, ini dalam artian, kalau ternyata memang itu yang dianjurkan di dalam Al-Quran, kemudian diperintahkan oleh maklumat pengerti sahabat, itu artinya bukan hal yang tidak, bukan sesuatu yang kecil. Ini sesuatu yang sangat besar. Yang sangat besar dalam artian, kalau masalah itu sendiri besar, maka tantangannya pun akan besar. Ya, tantangannya pun akan besar. Dikatakan tantangan akan besar itu sendiri, yang dibutuhkan adalah sekali waktu kita bakal diuji dan dikecoh gitu ya. Dalam artian, kalau ternyata kita sedang apa namanya pengen istiqomah di dalam bertoriko, itu bisa saja nanti akan diuji oleh sesuatu itu sendiri yang menurut akal, ngapain kita harus melakukan semacam begini? Kira-kira begitu. Nah, itu akan hadir malaikat penolong dalam wujud lain. Kira-kira semacam begini. Umpamanya sekarang kan hari Ahad, ya. Orang-orang pada libur, berkumpul dengan keluarga, ada yang olahraga pagi, ada yang jalan santai, macam-macam gitu kalau hari libur itu. Umpamanya kita dapati ada seorang buta. Ini contoh saja. Ada seorang buta, posisinya selangkah di bibir sumur. Itu zikir tuh. Itu zikir dalam artian kita ini dianjurkan untuk berzikir. Berzikirnya melihat orang buta yang akan terjerumus, yang akan jatuh ke sumur itu sendiri, zikirnya bukan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak begitu. Gitu ya. Ada zikir yang lebih baik dan lebih indah daripada zikir jahar pada waktu itu. Ya, kalau zikir jahar kan sudah terbiasa, kita sudah mudawamah, sudah terbiasa, sudah continue, sudah istiqomah gitu ya. Jadi mengucapkannya paling tidak 165 kali selesai sholat fardu yang 5 waktu. Nah, ini yang akan diuji. Itu adalah malaikat penolong. Malaikat penolong diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berwujud orang buta yang berdiri satu langkah pada bibir sumur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira semacam begitu. Nah, ternyata kalau kita cuek saja, itu berarti zikirnya kurang bagus. Kalau dikatakan tidak bagus, artinya tidak berdampak sama sekali dalam apa namanya amaliyah gitu. Nah, jadi yang paling baik adalah kita menyelamatkan orang dulu. Dengan menyelamatkan orang tersebut, maka kita sebenarnya sudah berzikir di atas rata-rata. Dalam artian zikir yang lebih baik daripada zikir jahar. Itu salah satu contoh. Kemudian akan diuji lagi, diuji macam-macam, diuji macam-macam itu sendiri. Jangan dulu salah tafsir gitu ya, namanya saja kan ini pengetahuan. Diujinya akan apa ya, akan nampak di hadapan kita bagaimana seseorang itu menyelamatkan orang lain, tapi seakan-akan kita ngapain gitu ya mereka melakukan itu. Contohnya begini, ada seorang tua, umur sudah sepuh lah gitu ya. Itu kemudian sekali waktu datang ke diskotik. Datang ke diskotik, kemudian kan kita punya pikirannya. Ngapain dia datang ke sana udah tua semacam begitu. Itu kan tempat yang tidak bagus, bahkan kutip tidak bagus bagi kalangan kita, gitu, semacam begitu. Lagian kan dari info-info yang dapat kita terima, di dalamnya kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang justru tidak menambah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Ternyata di luar dugaan dia keluar membawa seorang gadis. Membawa seorang gadis. Kan kita lebih curiga lagi. Loh, ini mau dibawa kemana? Barangkali mau di-booking kemana sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perkenan Allah Subhanahu wa taala itu akan bergantung kepada persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ternyata gadis yang dibawa oleh orang yang sepuh itu sendiri adalah anak kandungnya sendiri. Yang hampir terjerumus pada dunia yang demikian. Akhirnya dijemput ke tempatnya itu, kemudian dibawa pulang. Itu zikir yang lebih berat timbangannya daripada zikir jahar. Semacam begitu. Karena apa? Di situ ada malaikat penolong yang kebetulan berubah wujud menjadi seorang tua yang menyelamatkan anak kandungnya sendiri. Begitu.
Nah ini dia dalam menyikapi masalah riyadhatun nafs, gitu ya, latihan jiwa itu sendiri umpamanya. Sampai-sampai sekali waktu ya kita ini hampir-hampir hampir-hampir tidak akan banyak yang tidak mampu. Contohnya begini, ini riyadhatun nafs. Saya sering berulang mengatakan bahwa kita wajib untuk meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Yang kedua, kita wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan. Saya kalau ke Sirna Rasa itu dulu 2 hari sebelumnya harus sudah ada di sana. Paling tidak 1 hari, besok akan manakib, sekarang itu harus sudah ada di sana, di Sirna Rasa, di Pangarsa Apa. Karena membawa keluarga, ada membawa anak, membawa istri. Sekali waktu mau berangkat, besok mau berangkat itu sendiri hari ini masih belum cukup syarat di perjalanan, gitu ya. Jelek-jelek juga mobil ada, tetapi ternyata tidak ada bensin. Tidak seberapa kan, dan kita bisa ngitung. Kalau jarak dari tempat saya ke Sirna Rasa, bensin berapa yang dibutuhkan, jalan tol berapa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Belum istirahat di perjalanan. Itu ternyata pagi-pagi itu belum ada nominal rezeki yang bisa menghantarkan kami gitu ya, itu ke Sirna Rasa. Tetap karena Allah istaqomu ala torikoh gitu ya, dasarnya gitu ya, saya tidak bergeming dengan kondisi semacam begini. Siapa tahu sebentar lagi datang rezeki. Gitu. Alhamdulillah sampai zuhur nggak ada apa-apa, nggak ada perkembangan sama sekali gitu ya, nggak ada. Akhirnya saya bikin status di media sosial. Barangkali ada teman yang akan mudik ke Sirna Rasa, mohon tidak keberatan apabila saya ikut numpang lah kira-kira semacam itu, ikut numpang. Tetap bertawasul ya, bertorikoh, berrobitoh kepada pengersa apa. Itu. Apa yang terjadi? Sampai maghrib nggak ada seorang pun. Ya bukan berarti nggak ada yang ke Sirna Rasa, tidak begitu, tapi nggak ada yang mengajak. Sama sekali, masya Allah. Nah, kemudian apa terjeda oleh amaliyah maghrib sampai isya. Bisa isya saya berdoa lagi. Nah, kemudian tetap itu kepada pengusaha apa. Apa yang terjadi? Sampai jam 9 nggak ada. Nggak ada orang yang ngajak. Apa ya, untuk beli bensin ini buat di perjalanan juga nggak ada sama sekali. Di situ ujian terbesar. Ujian terbesar umpamanya begini. Kalimatnya kan ada dalam Al-Quran. Itu surat Al-Isra ayat yang ke-71. Yaumana kulla unasin bi imamihim. Manusia itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu itu bi imamihim, akan berdasarkan imamnya. Akan berdasarkan pimpinannya. Nah, kalimatnya bi imamihim, imamnya satu, bukan bi aimatihim. Gurunya satu, bukan banyak gurunya. Nah, makanya di dalam menuntut berbagai disiplin ilmu, kita silahkan untuk berguru kepada sekian banyak ilmu. Tetapi dalam bertoriko harus bermursyid kepada satu orang. Gitu ya. Dalam kondisi sebut saja mepet gitu ya. Ini benar apa enggak gitu ya. Bacaan saya, doa saya, dan sebagainya. Sampai dari pagi sampai jam 9 nggak ada seorang pun yang mau bantu saya mau mudik ke Sirna Rasa. Dengan kata lain, yang lain ya maaf, rezeki pun nggak ada tambahan sama sekali. Di situ godaan paling besar. Dalam artian, andai kata saya melakukan sesuatu, dan sesuatu itu di luar bingkai toriko, TKN Ma'had Surya Yasin Rasa PPKN, itu artinya saya sudah berselingkuh kepada pengusaha. Sudah melakukan satu amalia, ternyata di luar konteks yang diajarkan oleh Abah. Oleh Abah. Saya tidak pernah bergeming. Akhirnya saya mengucapkan sesuatu. Abah, manakib kan punya Abah gitu. Kalau saya sih gimana Abah aja. Kalau Abah memang mengizinkan saya harus ke Sirna Rasa, tentu itu adalah Abah yang punya. Gitu. Itu selang 5 menit gitu ya, ada telepon masuk.
ada telepon masuk, kemudian begitu saya lihat ternyata di layar itu ada tulisan Dr. Ade Sarmili, itu orang Bogor tahu ya, Dr. Ade Sarmili, dulu ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bogor. Itu jam 9 malam, ngapain ini orang? Tapi yang bersangkutan itu pernah jadi mahasiswa saya, jadi sudah terbiasa gitu. Hanya udah lama nggak kontak. Ngomong-ngomong, akhirnya dia nanya, besok subuh ada waktu enggak? Saya tanya, mau apa? Itu Pak Wali Kota itu ingin ada siraman yang lain lah gitu, jangan yang itu juga katanya. Memang ada kegiatan apa? Enggak, ini kuliah subuh rutin. Ya, baik kalau gitu, saya nggak kemana-mana. Memang ada rencana mau ke Sirna Rasa. Enggak, bisa nggak? Ya, ya sempat kalau subuh kan saya berangkatnya pagi. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan itu jam 4 saya udah ada di Masjid At-Taqwa namanya, di Balai Kota itu. Saya kasih tahu Dokter Desarni, oh saya masih di rumah, jadi saya datang duluan. Berjalan lancar gitu, ternyata apa, wali kota hadir, MUI, MLI gitu, itu hadir, kota tingkat kota, para pejabat, masyarakat banyak yang hadirin. Saya menyampaikan apa yang diminta gitu ya, dipesankan. Sifatnya umum aja, ini nggak mengkhususkan kepada sesuatu. Hanya materi saya adalah wa istaqomu ala thoriqah. Gitu ya. Kita dianjurkan untuk istiqomah di dalam berthoriqah. Nah, ujung-ujungnya begitu selesai dijamu makan oleh wali kota. Memang kegiatan rutin gitu, seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Sabtu subuh itu mengundang masyarakat dijamu makan, termasuk saya ikut di dalamnya. Gitu. Ini habis makan gitu, saya pamit pulang. Hanya bagian kesra itu menahan dulu. Bapak ada yang harus ditandatangani. Apa itu? Oh ini daftar hadir. Tanda tangan daftar hadir. Ternyata dikasih sesuatu. Dikasih amplop. Ngapain amplop itu? Tapi ternyata ada isinya. Dan begitu saya buka ternyata Masya Allah, Tabarakallah. Itu lebih daripada sekedar cukup untuk perjalanan pulang pergi dari Bogor ke Sirna Rasa. Maksudnya pulang pergi itu sendiri bukan hanya sekedar untuk ongkos kendaraan, tapi juga untuk makan, minum, dan sebagainya. Nah, di situ ujian terbesar dalam artian apabila saya berselingkuh kepada selain pengarsa Allah pada saat menjelang titik injury time gitu ya, bisa jadi itu tidak akan mengalami keberkahan. Dan saya meyakini apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-123. Laqad nassarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sungguh ada dua huruf taukid, laqad, ada huruf lam, ada qad. Digabungkan ditempelkan pada kalimat fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau. Laqad nassara. Laqad nassarakumullahu bi Badrin ini terjadi pada waktu perang Badar. Wa antum azillah, kamu dalam keadaan lemah. Dalam artian pada waktu perang Badar kan tidak sebanding itu ya, rasio jumlahnya. Umat Islam yang dipimpin oleh Rasul kisaran 300 orang, sementara kafir itu ternyata itu di atas 1.000 orang. 1:3. Tidak mungkin bakal menang menurut akal. Nah, karena ini kalimatnya laqad nasarakumullahu bi badrin antum azilah, artinya kita wajib untuk meyakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang pada saat injury time. Pada saat akal sudah mengatakan mustahil, nggak akan terjadi. Tapi faktanya begitu. Tapi yang penting bagi kita adalah istiqomah. Gitu. Istiqomah melaksanakan rubitoh kepada yang menguatkan sahabat dan menyampingkan rasa gelisah ketidaknyamanan itu sendiri ke pinggir hati kita. Nah, itu riyadhah. Sementara di tengah-tengahnya, tengah hati itu harus tetap bersemayam, istiqomah, ajeg, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai zikir kopi. Nah, itu saja yang sempat kita bincangkan pada subuh kali ini, meskipun tidak terlampau sistematis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Allah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi semuanya. Dengan karomah Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi